masalah lainnya itu Anda datang ke Depat L, ngopi bareng, ngudut bareng, ngobrol. Lungguh sing enak, Ya. ngopi sing enak, Raya iku. rokokan. Iya. Aduh. Tapi memang eh, dalam sebuah perjalanan itu nek gak ono jeglongan, kasarannya kan gitu ya. Nek gak ono jeglongan, wong gak ngerti rasane kejeglongan. Bahkan itu juga terjadi di tubuh Platel sendiri, dan tidak dipungkiri tidak hanya Liu saja sebenarnya, tidak hanya Liu saja, bahkan hampir semua player itu juga mengalami hal yang sama gitu kan. Tapi nanti ceritanya itu nanti yang bersangkutan akan hadir juga di video ini, tapi tidak episode ini ya kan. Nah, ini kan di episode ini langsung kita hadirkan yang sudah didapuk menjadi manajer dari Platel dan menceritakan bagaimana perjuangan beliau juga untuk menyemangati Leius kembali lagi menjadi dirinya Leius yang sebenarnya. Megaloman. Megaloman istiqomah, tapi megaloman gak tarung apa sih karena ya. Anak musuh ya. Anak musuh nih, musuh keju itu mau gak gelem bisa. Keju dia menganggap megaloman tuwek. Dan di situ tapi juga tidak luput juga dari yang jelas, semuanya juga tidak luput juga dari doa ibu. Ya kan, itu sebabnya pusaka hidup. Itu sebabnya kenapa di lagu Makna Hadirmu kami tujukan untuk ibu, karena awal dari semuanya berangkat dari restu ibu. Kan begitu ya. Dari restu ibu. Ya memang beberapa dari anggota Platel sendiri ada yang sudah meninggal dunia, yang sudah almarhumah. Ibunya sudah meninggal dunia, sudah menjadi almarhumah. Tapi dengan mengirim doa, ketika mau bangkit ini tadi, otomatis secara nggak langsung energinya itu mendapatkan restu dari ibu. Artinya ini kan kasarannya kayak kandani bu, aku kate tangi. Nah istilahnya kan ngaten nggih Pak ya. Pamit lah, nuwun sewu jenenge wong katit, anak katit dulu kan pamit dhisik nang wong tuwa, kasarane kan ngoten. Ini ngomongnya kemana tadi? Tadi anu ya. Dan setiap kali kalau kita membahas itu memang ada gejolak tersendiri dalam tubuh hati itu, menjadi semacam perenungan yang sangat dalam. Seperti itu. Nah, saya yakin selain Abah menjelaskan soal perjuangan hidup itu harus dilalui, harus dan sebagainya, bahkan sampai memberikan sebuah fasilitas di mana merelakan rumah panjenengan ini dijadikan base camp ya, atau tempat lah dalam bentuk bisnisnya, yaitu kedai Plat L, bahkan kemarin launchingnya pun juga di kedai Plat L dan lain sebagainya. Itu pun juga pasti mengalami Abah sendiri juga melakukan perenungan yang sangat dalam. Pasti ada satu yang benar-benar diyakini oleh Abah di situ. Kalau boleh tahu bisa diceritakan apa yang menjadikan Abah menjadi sangat yakin bahwa ketika mensupport dari grup ini itu
banyak hal yang secara apa ya, secara spiritual atau yang lainnya itu berdampak, mendapatkan dampak secara boleh nggak kira-kira apa memberitahukan kepada teman garis Apa? Tanyanya apa? apa sih Apa tanya? apa Jadi saya sempat termenung, tercekat di tenggorokan. Nah, betulnya. apa Tercekat di, nah, apa? Jadi kembali lagi bahwa terlepas dari hadirnya seorang musisi legenda di Surabaya, Mas Yus, memang di kediaman kami di Pakis ini sejak dari awal rumah ini didirikan oleh Eyang itu dengan konsep banyak kamar sehingga bisa dipakai. Kalau Anda kesini pun ya nggak usah ragu, bisa nginep di sini. Itu memang dari awal, mulai saya kecil dulu, tempat sini memang berisi banyak orang dengan banyak kriteria, dan yang saya dulu juga sering membantu banyak orang. Akhirnya dengan daya yang kebaikan membantu banyak orang itu jadi artinya jadi ini jaya lah, sukses dalam hidupnya. Kemudian saya meneruskan rumah ini untuk tetap menjaga kitahnya berisi daya-daya kebaikan, dan saya melihat bahwa seorang Yus Reptil dan Plat L ini juga berisi daya-daya kebaikan. Bila mana daya-daya kebaikan ini sinkron, sinergis dengan daya-daya kebaikan juga, hasilnya akan menciptakan sebuah kebarokahan. Nah ini yang tadi, kebarokahan di tempat yang barokah, di sebuah kerjasama yang barokah, diproses dengan barokah, menghasilkan sebuah karya yang barokah. Nah, barokah itu berarti bisa dinikmati banyak orang, manfaat bagi banyak orang. Jadi sekali lagi saya tekankan bagi para pendengar musik dari Plat L, terutama di lagu Makna Hadirmu, habis vlog ini Anda lihat, cek lagi, dengarkan lagi dengan seksama, bahwa itu bukan hanya sekedar lagu soal percintaan semata, namun benar-benar sebuah penggalian jiwa, baik dari tiap-tiap kalimatnya yang disusun menjadi sebuah syair, juga Bang C dengan aransemen musiknya, dan Plat L yang lainnya juga mendukung. Itu benar-benar sebuah masterpiece. Jadi saya harap yang mendengarkan, yang melihat acara ini bukan hanya sekedar kita ngobrol aja, tapi kenapa sih diulik lah, dicari atau diinterogasi gampangnya, mengapa Plat L bangkit di 2022 bulan 2 di 2022 ini dengan konsep yang amat sangat ada beda. Plat L yang musik rock cadas diawali dimengkodimai dengan sebuah musik yang melankolis. Seolah-olah akan bertabrakan dengan sebuah idealismenya Plat L yang rock dan metal, tapi bukan itu. Karena bila mana kita berbicara dengan hati, maka yang mendengarkan, yang menerima juga hati juga. Dari hati ke hati. Mantap. Nah, dari kondisi, ini kembali ke kondisi gitu. Dari kondisi setelah apa yang dijelaskan Abah tadi, ketika meluncurkan single terbaru,
Nah, ini berhubungan dengan bentuk format. Apa yang melandasi sampean untuk mau merubah format berawal dari formasi player? Ya, jadi sebenarnya banyak pertimbangan-pertimbangan, dan itu harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang juga. Dari formasi pemain tahun 2000 ketika kita luncurkan single pertama, album pertama, itu 5 orang. Bass, gitar, vokal, drum, keyboard. Ada keyboard. Ya. Kemudian masuk di tahun kedua, keyboard kita berhenti, dia mengundurkan diri. Mas Agung ya, Mas Agung. Mas Agung mengundurkan diri. Yang kebetulan juga Kemarin hadir. waktu launching. Waktu launching ada. Kemudian kita berniat tidak mengganti Agung. Tapi kebutuhan kita saat itu karena kita masih banyak menggarap lagu-lagu Dream Theater. Oke. Mau enggak mau tetap harus ada keyboard. Walaupun itu additional player. Walaupun additional. Muncullah nama Fitra. Fit, mana Fit? Fitra Teman muncul saya, Fit. itu pun tidak lama. Mungkin bermain hanya sekitar 2-3 kali bersama Fitra. Kemudian kita merasa bahwa ada apa ya, rasanya ada pengkhianatan kalau saya harus ganti Agung gitu. Oh, berarti termasuk ada perang batin pada waktu itu. Iya. Karena yang mendirikan atau yang berjalan pertama kali Platel ini Agung termasuk salah satu. Oke. Sehingga saat itu setelah Fitra tidak meneruskan perjalanan di Platel, langsung kita ambil keputusan tidak ada keyboard lagi. Kita bermain berempat saja. Meskipun garap Dream Theater, tetap kita berempat. Dan ternyata ya itu hikmahnya sangat banyak. Dari permainan Dream Theater yang harusnya ada keyboard, kita tanpa keyboard, ini hikmahnya sangat banyak. Karena apa? Menutup kebutuhan keyboard, gitar harus lebih maksimal, lebih aktif, efek harus lebih difungsikan, kemudian drum harus lebih banyak bermain, ya kan? Bass pun demikian. Hikmahnya bahwa kita akhirnya memiliki teknik skill individu yang lebih daripada player yang lain. Itu hikmahnya. Kuantitas di dalam kualitas itu. Betul, itu di podcast sebelumnya. Ya. Hubungannya kan di situ ya. Iya. Nah, kemudian kita akhirnya vakum. Terus muncullah tadi yang sudah banyak diceritakan tentang kebangkitan Platel. Pertimbangan kami akhirnya harus menambah satu player, kembali ke formasi awal, harus ada keyboard waktu itu. Kenapa? Usia kita bertambah. Oke. Saya sudah hampir masuk kepala 5. Mas Hari pun demikian. Tommy juga merambat ke arah situ. Kalau kita berpikir panggung besar lagi, mungkin tidak se-fit dulu kondisi fisik kami. Mau tidak mau harmonisasi instrumen harus lebih kaya lagi. Muncullah ide untuk menambah player. Mau tidak mau keyboard. Karena ketipu nggak mungkin, karena kita bukan musik, Bukan orkes ya. Sulit nggak mungkin. Sulit juga nggak mungkin. Akhirnya Saksofon nggak kepikir. Cek ya, mungkin cek. nah, akhirnya keyboard harus ada. Pertanyaannya siapa waktu itu? Karena yang kita tahu di Surabaya itu sekarang pemain keyboard hampir 80% berpindah menjadi elektronik. Pemain elektron ya. Pemain elektronik. Sindirnya. Ya Allah. Dan hanya ada beberapa pilihan saja. Hmm. Salah satunya adalah termasuk sampean. Ya. Karena saya sudah tahu bagaimana karakter JJ, permainannya seperti apa, sehingga saya tawarkan waktu itu ke si Mas Hari dan Tommy. Mereka pun dengan nyaman dan nggak ada rasa berat hati mengiyakan. Sehingga
polemik berikutnya adalah pada drummer. Pada drummer. Ya.